Lalu pada zaman Nabi Ibrahim udah dibangun kembali, kemudian pada zaman Rasulullah sempat hancur, kemudian dibangun kembali. Pas pembangunan yang terakhir itu, maka dipotonglah sebagian pondasinya itu sehingga sama seperti sekarang segi 4, ya persegi 4. 4 persegi. Ya. Nah itu yang terakhir untuk dibangunnya sampai sekarang pada zaman Raja Saudi sudah dibikin kiswah dan segala macamnya, sehingga sekarang lebih menarik bentuknya. Kalau Bapak Ibu searching di internet atau di Google Ka'bah tersebut, dulunya batu saja, terletak batu empat ada panjang. Ya. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan, Jabal Tur adalah tempat di mana Rasulullah SAW berhijrah, dan ketika hijrah tersebut Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, awalnya mereka berdua berada di rumah Rasulullah. Berada di rumah Rasulullah SAW. Kemudian ketika ada rencana kaum kafir Quraisy akan membunuh Rasulullah dengan mengumpulkan berbagai ide, mereka kemudian bersama-sama bermufakat. Di mana tempat mufakatnya para kaum kafir Quraisy ini? Tepatnya di Jabal ataupun di Darun Nadwa, atau di Darul Arqam. Di mana itu? Tepatnya ada di Hotel Anjum. Nah, disitulah tempat di mana kaum kafir Quraisy dulunya bermufakat untuk membunuh Rasulullah. Itu tepat di hotel kita itu. Jadi jangan sampai kita termasuk bagian daripada itu ya. Ya, kemudian di bukit, karena makanya Hotel Anjum itu adalah tempatnya di bukit. Itu di situ dulu tempat pemufakatan. Kalau Bapak Ibu kalau melihat Anjum, maka sebelah kanannya kalau menghadap ke Masjidil Haram, sebelah kanan itu setelah Masjidil Haram, sebelah kanannya itu adalah rumah daripada Rasulullah. Ya, tepatnya kalau kita keluar dari Bukit Marwah setelah sa'i ke kanan, disitulah tempat lahirnya Rasulullah. Di depannya, sedikit ke depan itu tempat Siti Khadijah, rumah Sayyidah Khadijah. Di belakangnya adalah rumah Rasulullah tadinya. Mufakatan tersebut dilakukan banyak sekali ide-ide yang muncul. Ada yang mengatakan bahwa bagaimana kalau kita sewa saja pembunuh, assassin lah zaman dulu itu ya, seorang pembunuh. Iya. Nah, sebagian mengatakan kalau kita sewa nantinya seorang pembunuh, maka kaum Quraisy akan marah. Kenapa? Karena sangat terkenal kaum Quraisy itu adalah orang-orang yang kuat, yang sangat berkuasa di wilayah Mekah ini zaman itu. Maka kalau satu orang nanti akan dicari siapa yang menyuruh, maka nanti akan diserbu oleh kaum Quraisy. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebelum menjadi Rasul, sebelum menjadi Nabi, diangkat menjadi Nabi, dia adalah orang yang sangat berpengaruh di wilayah Mekah ini. Nah, kemudian akhirnya muncullah ide-ide tersebut, dikumpulkan, akhirnya sepakat di bukit Hotel Anjum tersebut. Sepakatnya apa? Kita utus beberapa orang dari setiap suku. Dikumpulkan beberapa orang setiap suku. Utusan-utusan para suku tersebut, mereka bermufakat akan mengepung rumah Rasulullah pada malam itu. Kemudian nantinya ditunggu sampai dini hari atau mau subuh, baru nanti akan dikepung kemudian dibunuh. Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW ketika itu bersama Abu Bakar As-Siddiq, lalu ada Ali bin Abi Thalib di rumah tersebut. Mereka sepakat, kita malam ini juga harus berhijrah. Nah itu. Nah, pas waktu mau berhijrah tersebut, Rasulullah SAW mengatakan bahwa harus ada yang tinggal ada satu orang di rumah ini. Ali bin Abi Thalib waktu itu mengajukan diri, saya yang akan tinggal di sini menggantikan Rasulullah di kasur beliau. Dengan segera Ali bin Abi Thalib langsung tidur di kasur tersebut dengan menutup. Padahal di depan itu sudah dikepung, semua kafir Quraisy sudah mengepung Rasulullah SAW, dan mereka mengintip ke dalam, masih ada orang yang lagi tidur, dan mereka menyangka bahwa itu adalah Rasulullah. Beberapa menit kemudian Rasulullah keluar dengan membacakan beberapa ayat. Di saat membacakan ayat tersebut, Rasulullah membuka pintu keluar daripada rumah, dan kaum kafir Quraisy yang ada di depan rumah tersebut, satu pun tidak ada yang bisa melihat Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq. Tidak ada satupun yang bisa melihat. Bahkan diriwayatkan bahwa Rasulullah sempat mengambil pasir ya yang ada di dekat kaki orang-orang Quraisy tersebut, lalu meletakkan di kepalanya ke semua kafir Quraisy yang sedang memegang pedang untuk membunuh Rasulullah tersebut. Mereka tidak merasakan apa-apa dan tidak melihat apa-apa. Setelah Rasulullah sudah jauh bersama Abu Bakar itu, sudah hijrah jauh, barulah ada yang tersadar dan mengatakan, kok sepertinya ada yang lewat. Lalu mereka mengecek ke dalam, ternyata Rasulullah masih ada. Menurut mereka,
Siapa itu? Ya Ali bin Abi Thalib yang ada di kasur Rasulullah tadi. Lalu mereka lama menunggu sampai subuh. Dilihat masih di situ. Akhirnya ada salah satu kafir Quraisy ini mengatakan, kita masuk saja ke dalam. Akhirnya mereka masuk ke dalam. Pas waktu memancung, sudah mengeluarkan pedang dan hampir sampai ke leher orang yang tidur di situ. Salah satu kafir Quraisy mengatakan, coba kita lihat apa benar itu Rasulullah. Lalu mereka buka selimutnya, ternyata yang ada adalah Ali bin Abi Thalib. Hampir saja di situ Ali bin Abi Thalib terbunuh. Dan itulah kecintaan daripada Ali bin Abi Thalib. Beliau bersedia menjadi tameng walaupun sudah tahu ini pasti akan terbunuh kalau tidak berhati-hati. Oleh sebab itu kaum kafir Quraisy ketika itu sangat gerak. Mereka akhirnya mengejar Rasulullah. Ke bagian mana? Ke arah Madinah. Nah, ini kita di depan. Ini sudah masuk wilayah Jabal Sur. Nanti kita akan lihat di manakah Rasulullah SAW itu bersembunyi. Ya, walaupun di bawah ini nanti kita tidak akan terlihat jelas. Bapak Ibu nanti turun ke bawah. Kita hanya punya waktu sekitar 10 menit di bawah. Kita foto sejenak, ya. Silakan foto-foto pribadi nantinya. Habis itu kita langsung lagi masuk ke bis.